Kaisar Naga Penjara di altar bahkan lebih terkejut lagi. Bagaimana situasinya? Selama ratusan juta tahun, rantai jurang ini telah menekan dan memblokir orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah, menyempurnakan asal-usul mereka dan memperkuat jalur jurang maut. Ini adalah mimpi buruk bagi orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah di Gunung Hun Yue, tapi sekarang begitu mudahnya dikalahkan oleh lelaki kecil di depan mereka, anak. Itu dikumpulkan. Apakah kamu bercanda tentang dunia bawah? Kaisar Naga Penjara masih mengingat dengan jelas adegan di mana dia seperti mayat berjalan di bawah tekanan rantai jurang selama bertahun-tahun, disiksa oleh kekuatan jurang siang dan malam, dan menderita kesakitan. Tapi sekarang, Kaisar Naga Penjara memandang Molly dengan tidak percaya. Hahaha, rantai ini cocok banget buatku ya, bagus banget. Molly memandang dengan penuh semangat ke rantai jurang yang mengelilingi tubuhnya, dengan ekspresi sangat terkejut di matanya. Wow, rantai terlihat berkeliaran di sekujur tubuhnya, setiap rantai memancarkan aura jurang yang membuat jantung berdebar-debar, menekan kehampaan dan mampu menembus pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Molly tampak bersemangat. Dia selalu kekurangan senjata harta karun yang lebih kuat, baik di alam semesta asli, laut kosmik, atau dunia bawah. Sekarang setelah mendapatkan Abyss Chain, dia tiba-tiba merasa seperti sedang didorong oleh lengannya. Dia merasa setelah mendapatkan Abyss Chain, kekuatannya setidaknya bisa meningkat beberapa persen, dan efektivitas tempurnya akan berubah dengan pesat. Qin Chen. Molly menoleh untuk melihat Qin Chen tanpa sadar. Karena kamu mendapatkannya sendiri, singkirkan saja rantai jurang ini, kata Qin Chen dengan tenang sebelum Molly dapat berbicara. Oke, Molly bersemangat. Dia mengangkat tangannya, dan rantai yang tak terhitung jumlahnya langsung terserap ke dalam tubuhnya dan menghilang, seperti batu yang tenggelam ke laut, tanpa mengeluarkan suara apapun. Itu tidak benar. Tapi setelah melepaskan rantainya, Molly sedikit terkejut, kenapa dia harus meminta persetujuan Qin Chen saat dia melepaskan rantainya. Bagaimana mungkin seorang putra yang sangat kaya bisa begitu rendah hati? Memikirkan hal ini, ekspresi bangga dan gembira Molly tiba-tiba berubah menjadi jelek lagi. Kaisar Naga Penjara, kamu bebas sekarang. Qin Chen memandang Kaisar Naga Penjara di bawah, menyela keterkejutan di hatinya. Kaisar Naga Penjara tampak bingung, matanya sedikit linglung, dan dia bergumam, aku bebas. Setelah kata-kata itu jatuh, dia tanpa sadar naik ke langit. Ledakan. Namun, sebelum dia bisa meninggalkan altar, tiba-tiba, penghalang jurang tak kasat mata tiba-tiba muncul di atas altar, mencoba menekan Kaisar Naga Penjara lagi. Selain rantai jurang, altar di depan Anda juga berisi kekuatan penindasan, menyegel beberapa makhluk di dalamnya. Ledakan. Penghalang jurang menyentuh tubuh Kaisar Naga Penjara. Tiba-tiba, tubuh Kaisar Naga Penjara tampak terbakar. Dia dengan gila-gilaan tersulut oleh kekuatan jurang dan tidak bisa menahan untuk tidak berteriak. Itu adalah api jurang maut. Melihat api jurang gelap yang terus-menerus menyala di tubuh Kaisar Naga Penjara, utusan suci teratai hitam terkejut dan langsung berkata tanpa berpikir. Kaisar Netherworld memandangnya, api jurang maut. Utusan suci teratai hitam mengangguk dengan tergesa-gesa, ya, api ini dihasilkan oleh jurang maut. Ia dapat membakar segala sesuatu di dunia, terutama di laut kosmik ini. Tidak ada yang bisa hentikan. Pembakaran api jurang adalah pengorbanan kepada Kaisar Naga Neraka, untuk sepenuhnya mencium asal-usulnya dan memperkuat lorong jurang. Qin Chen mengerutkan kening, oh, saya tidak menyangka altar ini memiliki peran seperti itu. Harus dikatakan bahwa anggota klan Abyss dari Kaisar Wu Yueming sangat siap. Mereka tidak hanya diperkuat oleh rantai Abyss, tetapi mereka juga diblokir oleh altar Abyss. Suatu ketika makhluk di antara mereka mencoba melarikan diri dari jangkauan altar Abyss, mereka akan langsung menyalakan api Abyss, membakar seluruh asalnya dan mengubahnya menjadi nutrisi.
Cara-cara ini memang sejalan dengan gaya Kaisar Wu Yueming yang sangat kejam. Utusan suci teratai hitam buru-buru berkata kepada Qin Chen, "Tuan, mungkin kekuatan di tubuh Tuan Mo Li dapat menekan api jurang maut." Mata Mo Li juga bersinar, dan dia segera bergegas turun dan berkata, "Qin Chen, ini jurang maut, beri aku apinya." Namun, sebelum dia selesai berbicara, Qin Chen sudah sampai di penghalang jurang. "Tidak perlu, serahkan saja api jurang maut ini kepadaku." Mata Qin Chen dingin, api yang dihasilkan dari jurang maut agak menarik. "Saya sedikit penasaran, apa perbedaan antara nyala api jurang ini dan api laut kosmikku?" "Perbedaan? Kamu berani menyebutnya membakar segalanya?" Qin Chen mendengus dingin saat dia berbicara, dan tangannya yang besar telah menyentuh penghalang jurang. Ledakan. Dalam sekejap, api hitam yang menakutkan mengikuti lengan Qin Chen dan menyebar ke tubuhnya. Dengan keras, seluruh tubuh Qin Chen berubah menjadi pilar api hitam yang menyala dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya tampak seperti manusia yang terbakar dengan ganas di ruang kosong ini. Api jurang maut menyala dalam sekejap, dan tidak ada makhluk yang menyentuhnya yang dapat menghentikan pembakarannya. Wajah Kaisar Netherworld tiba-tiba berubah. Dia merasa sedikit tidak nyaman ketika dia ingin melangkah maju, dan berkata dengan cemas, "Hei, Nak Qin Chen, kamu sangat ceroboh. Serahkan saja api jurang itu kepada si kecil iblis. Lagi pula dia punya jurang maut. Api jurang maut. Seharusnya tidak bisa membakarnya sampai mati, dan bahkan jika itu membakarnya sampai mati, itu tidak akan menyebabkan bahaya yang serius. Tidak sakit. Jika terjadi sesuatu padamu, apa yang harus kami lakukan?" Kaisar Netherworld memandang Qin Chen yang berkobar dan sama cemasnya seperti semut di panci panas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik. Mo Li, yang mendengar ini, mau tidak mau melihat Kaisar Netherworld dengan tatapan wajah jelek. "Mo Li." Petik 2. Sialan. Apakah orang tua abadi ini sopan? Dia benar-benar mati secara tidak adil saat itu. Boom. Api jurang ini mengalir ke tubuh Qin Chen dengan gila-gilaan, terus-menerus membakar tubuhnya, dan api jurang yang mengerikan itu juga datang langsung ke lautan jiwa Qin Chen, dan akan langsung menyulut jiwa Qin Chen. Huff. Api teratai hijau kekacauan. Qin Chen tiba-tiba mengaktifkan api teratai hijau yang kacau di benaknya. Dalam sekejap, teratai hijau mekar satu demi satu, dan nafas kacau yang tak ada habisnya memenuhi udara, langsung bertabrakan dengan api jurang. Boom! Kedua api itu berbenturan dengan cepat, adegan menakutkan terbentuk. Berderak. Suara api yang merobek terdengar. Qin Chen terkejut melihat api teratai hijaunya yang kacau langsung tersulut oleh sentuhan api jurang, dan alam hijau yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat dipadamkan, api jurang neraka terus menyerbu area api teratai hijau kekacauan, dan tidak mampu menghentikannya. Api jurang neraka sungguh kuat. Petik 2. Qin Chen mengerutkan kening. Api teratai hijau kekacauan ini dibawa olehnya dari alam semesta asli. Itu adalah perpaduan api yang tak terhitung jumlahnya yang diperoleh Qin Chen saat itu. Setelah bertahun-tahun kesusahan guntur, api itu dibaptis dan dipadatkan. Itu adalah sangat kuat dan dapat digunakan untuk melawannya. Biasanya, Kaisar akan menyebabkan kerusakan. Tetapi pada saat ini, di bawah pembakaran api jurang, api teratai hijau yang kacau terus mundur, yang sedikit mengejutkan Qin Chen. Yang bahkan mengejutkan Qin Chen terlebih lagi api jurang maut menyulut kekacauan, ketika api teratai hijau diaktifkan, itu sebenarnya melarutkan kekuatan asli dalam api teratai hijau kekacauan, seolah-olah dua kekuatan yin dan yang saling menetralisir, dan jurang neraka api jelas lebih unggul. Api teratai hijau kekacauan terus mundur, lautan jiwa Qin Chen diserang oleh api jurang, dan tiba-tiba terbakar, dan setiap jejak kekuatan jiwanya dengan cepat ditelan oleh api dari jurang maut. Pada saat ini, api jurang itu seperti binatang jurang raksasa, dengan liar melahap semua kekuatan,
Apakah itu api teratai hijau kekacauan, atau tubuh dan jiwa Qin Chen, semuanya tersulut olehnya, ditelan sedikit demi sedikit olehnya, dan meluas. Dengan tidak hati-hati, tidak heran jurang ini telah menjadi musuh bebuyutan lautan kosmik. Qin Chen tersentak saat melihat pemandangan ini, dan merasa ngeri. Meskipun dia belum pernah menerobos ke alam Kaisar Agung, tubuh dan jiwanya telah mencapai keadaan yang sangat menakutkan, dan kekuatan biasa tidak dapat membubarkannya. Hanya saja sinar api jurang ini mengandung kekuatan yang begitu menakutkan pada saat ini. Ia akan menyala sendiri sepenuhnya. Setelah dilepaskan, itu akan menjadi seperti wabah. Bagaimana orang-orang kuat di Laut Kosmik bisa melawan klan jurang? Petik 2. Tuan, hei. Melihat api gelap di tubuh Qin Chen menyala semakin ganas, ekspresi Tai Yin Mingnu dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka tiba-tiba menjadi sangat cemas. Kaisar Netherworld, kekuatan dari jiwa keluar dari tubuhmu, yang berarti jiwanya mereka semua telah tersulut. Sekarang kita dalam masalah besar. Pikirkan cara cepat. Utusan suci teratai hitam sangat cemas. Bahkan dia, anggota suku Abis, tidak berani menyentuh api Abis dengan mudah. Qin Chen terlalu ceroboh. Kaisar Netherworld juga menjadi cemas, apa yang bisa saya lakukan tentang ini? Dia segera melihat ke arah Mo Li dengan tergesa-gesa, iblis kecil, cepat, naik dan pimpin api jurang menjauh dari Qin Chen dan Kaisar Naga Penjara, dan bawa ke dirimu sendiri, tapi kamu tidak boleh membiarkan apapun terjadi pada mereka. Mo Li, sialan. Dengar, apakah ini kata-kata manusia? Ya, Kaisar Netherworld ini adalah seorang pembudidaya hantu di dunia bawah, dan dia bukan manusia. Kata-kata macam apa yang bisa dia ucapkan? Wajah Mo Li itu jelek, tapi hatiku masih sedikit bangga. Sepertinya Qin Chen masih tidak bisa hidup tanpanya di dunia bawah ini. Meskipun dia ada di dalam hatinya, Mo Li terus bergerak. Dia mengambil langkah maju dan berjalan langsung menuju Qin Chen, ingin memberinya api jurang maut. Api jurang di depannya tidak memiliki kekuatan untuk menyakitinya. Sebaliknya, itu memberinya perasaan yang sangat hangat. Tetapi sebelum dia bisa menyentuh Qin Chen, dia mendengar Qin Chen tiba-tiba terbungkus dalam api gelap, dan dia berkata dengan tenang, tidak perlu. Petik 2. Kata-kata itu jatuh. Boom! Guntur yang menakutkan tiba-tiba meledak dari tubuh Qin Chen. Di bawah guntur ini, api jurang yang menyelimuti Qin Chen dan tidak dapat dipadamkan sebelumnya dapat ditekan secara instan. Itu dimusnahkan dalam sekejap. Penghakiman. Murid Kaisar Netherworld menyusut. Ekspresi Mo Li juga sedikit berubah. Ketika kilat muncul, sebuah tanda peringatan muncul secara misterius di totem jurang jauh di dalam jiwanya, seolah-olah dia merasakan musuh alami. Secara umum, ada perasaan ketakutan. Bukankah begitu? Saya akhirnya memiliki belakang panggung, bukankah saya lebih rendah dari Qin Chen? Hati Mo Li tiba-tiba tenggelam, dan wajahnya berubah jelek. Yah! Api jurang maut, sungguh luar biasa. Dalam benak Qin Chen, nyala api gelap naik perlahan, diselimuti oleh kekuatan guntur, jinak seperti kucing.